Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali lagi di channel kita. Kita akan membahas topik yang cukup menarik nih. Seperti pada judul yang di atas, krisis pengangguran di Indonesia di segmen bangku kuliah. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Keempat loh, lumayan banyak berarti ya. Dengan populasi yang besar, masalah pengangguran menjadi salah satu faktor atau tantangan utama yang harus dihadapi. Kita semua tahu bahwa pekerjaan adalah bagian penting dalam kehidupan kita. Tapi, kenapa masih banyak orang Indonesia yang masih menganggur? Wah, udah banyak penduduknya, tapi penduduknya pada nganggur. Ada beberapa faktor yang menyebabkan tingginya angka pengangguran di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada Februari 2023 mencapai 5,83%, yang setara sekitar 8,42 juta orang. 8,42 juta orang. Itu lumayan banyak banget loh. Faktor yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Meskipun ekonomi di Indonesia terus bertumbuh, tetapi tidak semua sektor dan daerah menikmati manfaatnya. Faktor yang kedua, ketidakcocokan keterampilan. Banyak lulusan pendidikan formal yang tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar kerja. Ini disebut sebagai skill mismatch, atau bisa disebut kondisi keahlian pekerja tidak sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang ada. Butuhnya tenaga kerja apa, tapi kemampuan skill kerjanya apa? Bagaimana Kemenaker melihat fenomena jutaan generasi Z yang menganggur dan apa yang menjadi persoalan utama mereka sulit mendapat pekerjaan di tanah air? Baik, terima kasih Mbak. Pertama kami ingin sedikit klarifikasi, memperjelas bahwa angka 10 juta yang dimaksud oleh BPS di situ adalah mereka yang masuk ke dalam NEET atau Not in Employment, Education and Training. Jadi sebetulnya bukan hanya mereka yang jadi penganggur, tapi mereka yang tidak sedang sekolah, tidak sedang pelatihan, dan tidak sedang dalam pekerjaan, atau sedang mungkin juga sedang mencari pekerjaan. Nah, di sini banyak faktor yang bisa menjadi penyebab banyaknya Gen Z atau Gen Z masuk ke dalam NEET ini. Salah satunya, keterampilan yang dimiliki Gen Z itu belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Kemudian, di sisi lain, Gen Z memiliki ekspektasi yang berbeda terhadap pekerjaan dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Mereka menginginkan pekerjaan yang fleksibel, sesuai passion, dan menawarkan keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi. Pengangguran juga memiliki dampak yang signifikan, baik bagi individu maupun masyarakat. Secara keseluruhan, bagi mereka pengangguran dapat menyebabkan stres, rendahnya rasa percaya diri, dan masalah keuangan. Ya iyalah, siapa yang bakalan pede kalau dia nganggur? Secara sosial, pengangguran juga dapat menyebabkan peningkatan angka kriminalitas, kemiskinan, dan ketidakstabilan sosial. Waduh, ngeri juga ya. Menurut Kompas, tingginya angka pengangguran dapat menyebabkan masalah sosial yang serius. Untuk mengatasi permasalahan pengangguran, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya, program-program pelatihan kerja, pendidikan vokasional yang diadakan untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing kerja. Contohnya seperti program Kartu Prakerja.
Siapa nih di sini yang udah pakai kartu prakerja? Pemerintah juga mendorong investasi dari berbagai sektor untuk menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan, serta memperbaiki regulasi bisnis untuk mempermudah pendirian usaha. Seperti yang dilaporkan oleh CNBC Indonesia, pemerintah Indonesia terus berupaya menarik investasi dari asing dan domestik untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan memperkuat ekonomi nasional. Menko Perekonomian memastikan perluasan dan peningkatan kerjasama dengan pemerintah Jerman akan berdampak positif terhadap ekosistem ekonomi digital di Indonesia. Ya, penyelenggaraan German Indonesia Roundtable Business Meeting dapat meningkatkan nilai investasi Jerman di atas 180 juta dolar Amerika Serikat. Kerjasama dengan Indonesia di sejumlah sektor, mulai dari sektor digitalisasi, infrastruktur, hingga sustainability. Tentu saja dengan kerjasama ini diharapkan dapat mensinergikan agenda global dan prioritas lainnya dalam menghadapi tantangan global sehingga mampu membalikan pertumbuhan ekonomi secara global. Mereka tertarik pada infrastruktur, pada digital transformations, kemudian juga terkait dengan energy transition dan sustainability. Nah, mereka perusahaan-perusahaan di bidang digital, database. Tidak hanya itu, masyarakat dan sektor swasta juga memiliki peran penting dalam mengatasi pengangguran. Dukungan untuk wirausaha dan startup bisa menjadi salah satu solusi dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Nah, mari sama-sama bekerja untuk mengurangi angka pengangguran ini. Kolaborasi antara sektor pendidikan, industri, dan pemerintahan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa lulusan kita ini memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Menurut laporan dari The Diplomat, kolaborasi antara sektor pendidikan dan industri dapat mengurangi ketidakcocokan keterampilan dan meningkatkan kesempatan kerja bagi lulusan baru. Jadi teman-teman, itulah beberapa faktor yang menyebabkan krisis pengangguran di Indonesia dan upaya yang sedang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasinya. Pengangguran memang masalah yang besar, tapi dengan kerjasama dari semua pihak, kita bisa menemukan solusinya. Semoga video ini dapat menambah wawasan baru kalian, dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!